Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen, kembali lagi di podcast Konsumen Bicara bersama saya Luciana Duyanti yang diselenggarakan oleh Badan Pelindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dari Komisi 2 BPKN RI. Baik, tentunya di tahun baru ini saya senang sekali kedatangan narasumber yang kita akan mengangkat tema tentang isu kecantikan nih. Serunya pasti ya. Selamat datang kepada Dr. Eklendo Yons Yohanes Senduk dan juga Bapak Fitra Bukhori, Ketua Komisi Advokasi Bidang Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Baik, Dr. Eklendo Yons Yohanes Senduk kita kenal dengan Dr. Ekles. Halo Dr. Ekles. Halo, panjang ya namanya ya? Panjang ya dok ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi, salam kasih. Hormat, salam kenal juga untuk seluruh Sobat Konsumen ya? Iya, di Sobat seluruh Konsumen. Indonesia. Baik, dan juga ada Bapak Fitrah nih yang gak asing lagi, kita kenal di BPKN RI dari bidang advokasi Komisi 3 ya, terkait dengan pengaduan ya Pak ya? Betul, Bu Baik. Lucy. Kali ini kita akan angkat tema terkait dengan fenomena skincare di Indonesia. Kenapa sih diangkat isu ini nih Pak? Karena apa? Banyak isu juga ya, karena lagi viral juga ya terkait dengan skincare di Indonesia. Kalau kita tahu di skincare di Indonesia ini kan justru bukan mungkin tidak dikeluarkan langsung oleh dokter ya dok ya, karena lebih ke arah kosmetik ya, bukan obat-obat yang dikeluarkan oleh dokter kosmetik itu sendiri ya. Nah, sebenarnya skincare itu apa nih dok? Dan tujuan penggunaannya itu seperti apa dok? Benar. Jadi memang sekarang perawatan dalam hal ini pemakaian krim atau skincare itu udah menjadi apa ya, suatu lifestyle di masyarakat Indonesia gitu. Dan bukan cuma kaum hawa, kaum adam juga. Oh iya, betul. Bapak-bapak juga udah termasuk di dalamnya. Karena kan ini apalagi semakin kota besar saya lihat semakin menjadi suatu lifestyle, kayak kebutuhan pokok lah gitu. Nah, pada dasarnya orang kalau mau pakai skincare, kulit kita kan adalah organ tubuh bagian terluar dari tubuh kita yang melindungi tubuh kita dan selalu dilihat orang. Nah, itu mungkin karena selalu dilihat orang dan ini menjadi first impression orang ke seseorang itu. Jadi, oh iya, saya butuh skincare untuk lebih merawat kulit saya gitu, apalagi di bagian wajah. Gitu. Itulah terciptalah produk skincare yang akan dipakai setiap hari yang sesuai dengan problemnya gitu. Karena kebutuhan ini semakin meningkat yang tujuannya merawat dan menyehatkan kulit. Nah, tapi kok sekarang yang lagi viral-viral sekarang bukan hanya menyehatkan, tapi kok malah ada berbagai efek samping yang terjadi. Betul. Nah, itu yang di note sekarang gitu. Baik. Karena ini benar-benar menjamur nih dok nih, produk kosmetik yang katanya tuh mampu mencerahkan kulit ya secara instan pasti kan, karena kan kalau kita lihat perbedaan kosmetik itu sendiri dengan obat yang dikeluarkan dengan dokter kosmetik itu kan berbeda ya dok ya. Jadi sebenarnya itu gimana sih dok? Karena sekarang ini produk skincare ini dijual di berbagai platform seperti di marketplace ya yang mudah untuk dijual belikan, didapatkan oleh konsumen kita di seluruh Republik Indonesia ini. Yang sering banget kita juga lihat bahwa ini tuh dipasarkan oleh selebgram gitu ya dok ya. Nah, apa nih sebenarnya skincare ini tuh aman nggak sih dok? Benar. Jadi mungkin yang perlu diketahui oleh sobat konsumen seluruh Indonesia. Jadi memang kategori produk atau skincare itu sekarang yang beredar di Indonesia ada terbagi dua sebenarnya. Ada yang memang skincare kosmetik, ini dapat dijual bebas, yang ada memang terdaftar di BPOM gitu. Ini bisa dijual bebas, nggak perlu juga konsultasi ke dokter, bisa banget. Termasuk misalnya selebgram atau artis yang memasarkan juga bisa banget. Tapi ada yang kedua nih, ini namanya yang berlabel biru atau kategori racikan atau kategori obat. Nah, ini penting banget, ini nggak bisa dijual bebas, harus konsultasi ke dokter dan harus resep ke dokter. Fenomena ini yang kedua nih yang terjadi sekarang di Indonesia. Karena ini sangat bisa dijual bebas gitu sekarang tanpa konsultasi ke dokter. Karena namanya kategori obat, memang jadi obat, tapi kalau salah dosisnya, salah pakai bisa jadi racun. Itu yang perlu dilakukan gitu. Itu dijual bebas ya dok ya? Dan yang banyak biru itu. Banyak sekarang yang menyalahgunakannya. Berarti kalau kita lihat yang etiket biru itu sebenarnya saya kurang paham ya dok ya, makanya saya coba angkat sebentar ya. Sebenarnya kan produk yang dikeluarkan oleh klinik kecantikan dari dokter spesialis kecantikan gitu ya. Jadi dari dokter, kayak kita ke pengobatan ke dokter seperti biasa kan ada obat yang kita resep. Begitu juga dengan krim, tapi dalam bentuk krim. Kalau misalnya ke dokter pada umumnya kan dalam bentuk obat, ini dalam bentuk krim gitu. Jadi memang harus konsultasi ke dokter, diresepin dokter, dikeluarkan oleh instalasi farmasi gitu. Memang namanya sekarang namanya klinik kecantikan
atau klinik Pratama Utama itu memang diwajibkan ada apotek di dalamnya atau instalasi farmasi. Oke, ini kan perbedaannya eh, apa ya, skincare atau kosmetik yang dikeluarkan oleh klinik kecantikan yang basicnya itu mungkin racikan dari dokter Benar. gitu ya, dengan skincare yang dikeluarkan oleh produk apa namanya? Jadi kita ada jual kategori maklun ya. Jadi ada kategori kosmetik. Oke. Itu kategori kosmetik, bukan kategori obat ya. Kategori Oke. kosmetik itu yang beredar di luar sana. Dulu Psikofitra itu yang ada BPOM-nya. Oke. Jadi sebenarnya kategori kosmetik itu lebih ke perawatan yang bukan untuk ke pengobatan. Oke, yang Itu hanya memelihara, memelihara, melindungi maintenance Oke, gitu. oke. Ya, itu bukan kategori obat. Cuma yang ada juga satu skincare itu kategori obat. Jadi ada dua kategori nih. Nah, kategori obat ini memang nggak bisa dijual bebas, memang nggak ada BPOM, tapi memang harus dengan resep dokter dan pengawasan dokter. Ini yang beredar. Nah, tapi yang disalahgunakan sekarang, memang kategori dokter ini isinya karena mengobati misalnya orang yang ada flek, lebih cepat hilang dan lebih cepat cerah gitu. Itu kosmetik yang Ini yang pertama. ada, bukan yang kategori obat. Oke. Memang lebih, apalagi kalau untuk mengobati flek, jerawat agak lebih nendang gitu kesannya. Karena misalnya gini, kalau kategori obat untuk flek, dia ada hidroquinone misalnya. Hidroquinone yang lagi rame sekarang itu gold standar, itu pengobatan utama atau termasuk kategori gold standar untuk pengobatan flek. Misalnya orang pakai hidroquinone dan orang pakai yang kosmetik biasa untuk orang yang ada problem flek. Otomatis yang lebih cepat ini dong. Iya, tapi hidroquinone dikeluarkan dari harus obat. Nah, ini yang disalahgunakan sekarang, banyak hidroquinone yang beredar di luar sana. Itu yang kita sebutkan penyalahgunaan. Nggak ada apa namanya resep dokter, kategori dokter, dan bisa beredar secara bebas, dan bahkan nanti mungkin kita akan dijual bebas dan ala-ala ada BPOM kadang-kadang. Oh iya. Itu yang kita temukan di luar. Wah, ini berarti kan sebenarnya kita semua penasaran ya dok ya. Benar. Maksudnya kalau saya pribadi sebagai wanita, Iya. kalau emang nggak semua produk skincare itu aman, terus kok bisa lolos BPOM nih, yang keluar BPOM ya? Kalau yang klinik kecantikan kan nggak ada BPOM ya, Iya, tapi dikeluarkan langsung dari klinik kecantikan gitu ya. Kalau yang dikeluarkan dari BPOM ini kan kita tahu ya bahwa pemeriksaan BPOM itu kan ketat nih dok. Benar. Kok malah ada Bisa beberapa lolos. brand bisa lolos Benar. gitu ya. Nah, sebenarnya sampling saat uji tes itu gimana sih? Kalau saya coba masukkan nih dari Pak Fitra nih, dari Ketua Advokasi ini di bidang Komisi 3. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya gimana sih itu Pak proseduralnya kaitannya dengan pengeluaran izin dari BPOM, kemudian pelindungan terhadap konsumennya gitu Pak? Ya, yang pertama, kalau di BPKN itu kita tuh kan menyelenggarakan atau memantau atau mengusahakan konsumen itu terpenuhi hak-haknya. Salah satu hak dasar konsumen itu kan adalah hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penggunaan barang dan jasa, termasuk juga jasa skincare. Nah, termasuk juga ya, jadi kalau misalnya baca di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mayoritas itu justru berbicara soal pelaku usaha. Nah, pelaku usaha yang menerbitkan skincare atau yang buat skincare itu pertama sekali itu harus beritikat baik. Kalau misalnya sudah beritikat baik, maka setengah jalan itu sudah lancar lah gitu ya. Tapi sekarang seringkali kita temukan di perusahaan-perusahaan skincare itu yang menyalahi ketentuan yang sudah dibuat oleh peraturan. Nah, ini bisa masuk juga pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, terkait dengan pertanyaan soal izin dan izin dari BPOM itu, tentunya kita sebagai konsumen ini perlu ngecek yang namanya klik. Kalau di BPOM itu ada namanya cek klik ya. Cek klik itu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi konsumen itu kesadaran akan kebutuhan kecantikan itu juga harus berangkat dari kesadaran konsumen untuk menjaga diri dia dan memilih produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, makanya karena sudah ada BPOM di situ, kita tuh perlu lihat itu kemasannya gimana, kemasannya itu rusak enggak, terus labelnya itu gimana. Itu label, kemarin saya tuh ikut ini ya, konferensi pers di BPOM, itu saya ngelihat memang ada produk yang berbahasa asing. Jadi ingredientnya itu langsung berbahasa asing. Itu sebenarnya menyalahi Undang-Undang Perlindungan Konsumen loh. Padahal di Permendag nomor berapa itu pernah ada peraturan yang menyatakan bahwa setiap barang yang beredar di Indonesia itu harus ada berbahasa Indonesianya. Nah, labelnya itu ya. Lalu izinnya itu gimana? Sekarang BPOM sudah menyederhanakan nih, pakai misalnya satu barcode. Saya itu pernah iseng, saya scan tuh barcode-nya. Ternyata barcode di situ itu berbeda barang dengan yang ditampilkan ketika saya scan. Oh iya. Iya, pernah ada seperti itu. Termasuk juga
kadaluarsa ya. Jadi kalau kita mengonsumsi barang kadaluarsa kan itu juga bisa berbahaya. Nah, oleh karenanya kita sebagai konsumen itu perlu juga ngelihat ini kemasan, label, izin edar dan kadaluarsanya. Begitu, Bu Lucy. Baik, lanjut lagi nih dok. Tadi kan Ya. sempat ngomongin terkait dengan skincare yang mengakali gitu ya dok. Benar. Boleh nggak sih dok kasih tambahan lagi nih terhadap info tersebut? Oke, nah ini mungkin yang yang kita temukan yang diduga ya, memang bukan ranahnya kita seperti itu, cuma karena kita sering mengedukasi di sosial media, jadi banyak yang DM ke kita dari masyarakat soal soal produk-produk ini gitu. Jadi saya rasa saya juga sangat menghormati lembaga BPOM. Saya rasa lembaga BPOM ini juga udah bekerja dengan baik. Gitu. Saya rasa juga semua produk baik. Itu kan namanya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi baik skincare, obat dan makanan harus melalui BPOM. Iya. Harus terregistrasi dulu baru diedarkan. Jadi mungkin diduga bukan juga kapabilitas kami, tapi ini udah menjadi rahasia umum kadang. Iya. Jadi diduga pada saat pendaftaran ke BPOM itu memang isinya bagus-bagus aja yang sesuai Oke. dengan kriteria BPOM. I see. Nah, setelah diedarkan di masyarakat diganti ulang, dioplos. Gitu. Itu yang diduga sekarang terjadi. Dan memang sudah jadi rahasia umum gitu. Iya. Jadi banyak yang beredar di masyarakat, kok kita ada BPOM tapi di dalamnya kadang-kadang kok ada hidroquinon, ada kategori obat, bahkan ada yang bahan berbahaya adalah merkuri gitu. Itu yang ditakutkan dan ini saya rasa sangat pembodohan ke masyarakat ya, karena masyarakat tahu ada BPOM tapi isinya ternyata tidak sesuai. Nah, itu yang diduga terjadi di masyarakat. Iya. Gitu. Beredar sekarang. Tentunya biar kosmetiknya laku ya dok ya. Biar kosmetik yang laku, cepat putih, Iya. apalagi orang Indonesia whitening minded, jadi Iya. pingin putih, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke pingin putih tuh, Iya. gitu. Jadi supaya cepat putih apa? Jadi para oknum-oknum tertentu diduga itu mengganti skincare itu di dalamnya supaya cepat putih. Nah, kita ketahui bersama kayak merkuri ataupun penyalahgunaan hidroquinone itu memang cepat putih. Iya. Gitu. Tapi itu kategori obat. Gitu. Kategori obat nggak bisa dijual beli Nggak bebas. bisa jual ya. bebas karena ada efek-efek samping yang bisa terjadi kalau kita menyalahgunakan skincare ini, isi ini. Gitu. Oke, nanti saya pengen tahu nih sebenarnya ada kadarnya nggak sih itu ya. Tapi sebentar, kan tadi Pak Fitra sempat bicara ya bahwa sempat menghadiri adanya konferensi dengan BPOM ya. Iya. Tadi kalau nggak salah tanggal 30 Desember lalu ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan terkait hasil intensifikasi pengawasan dan juga penindakan kosmetik ilegal ya. Nah, itu sudah kelihatan ada berapa tuh Pak? Kurang lebih ada 60 produk ya. 69 yang mereka rilis 69 ya. Nah, dengan keterangan tersebut ada bahan berbahaya, kemudian juga produk tersebut udah tersebar dan ternyata masuk juga di klinik-klinik kecantikan nih dok. Nah, hal ini sebenarnya kan sudah pasti merugikan konsumen ya. Bagaimana nih menurut Pak Fitra dan juga Dr. Ekles yang mempunyai klinik kecantikan nih menyikapi hal kayak gini nih? Ya, pertama kita apresiasi ya buat BPOM yang kemarin tuh udah gencar banget melakukan pengawasan terhadap produk-produk skincare yang berbahaya, produk-produk kecantikan yang berbahaya. Lalu yang kedua, saya tergelitik dengan salah satu pertanyaan wartawan di situ justru. Wartawan bilang, Pak, ini tahun lalu, ini merek ini ada loh, kenapa tahun ini itu ada lagi? Gitu. Nah, oleh karenanya maka perlu misalnya BPOM itu bekerja sama dengan kelembagaan-kelembagaan terkait. Kerjasama dengan influencer kah, kerjasama dengan dokter-dokter yang punya komitmen tinggi terhadap edukasi konsumen kecantikan misalnya, dan juga kerjasama terhadap kelembagaan-kelembagaan yang fokus tentang perlindungan konsumen. Nah, itu yang menurut saya perlu dilakukan oleh BPOM, sebab jangan sampai kemudian itu pengulangan aja gitu, pengulangan. Kalau di PPKN itu kan pengaduan itu biasanya dia ada siklusnya ya, misalnya udah mau dekat lebaran tuh ada pengaduan di sektor transportasi pasti naik gitu, karena ada orang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, kalau misalnya BPOM ini, kalau misalnya seperti itu kan sebenarnya berbahaya gitu, kok tidak sampai memberantas ke akar-akarnya, kenapa terulang lagi tuh merek-merek yang sama. Bahkan tadi diskusi di luar sebelum ini on air sama Dr. Ekles, dari zaman mamanya dokter itu produk sudah ada ternyata, iya, sudah muncul, tapi kenapa tidak diberantas sampai ke akar-akarnya? Inilah menurut saya yang perlu ditingkatkan dari segi kinerja BPOM gitu. Pak, itu kan karena udah konferensi pers nih Pak. Produk yang tadi disebutin apa sih Pak? Boleh dong kasih tahu saya. Nantilah di luar ini ya. Sebenarnya produk-produknya sudah dipublish sih. Udah dipublish. Mungkin Ya. masyarakat bisa searching, itu tuh sudah dipublish. Oke, salah satunya apa tuh Pak?
Yang udah dari zaman Lihat di tua. konten Dokter Ekles. Ah, Ada tuh. singkat tuh di situ. Ada tuh. Mampir ya. Oke. Nah, ini kan tadi udah disebutin nih, ada hidroquinone, kemudian ada mercury ya. Itu Bukan Freddie Mercury ya. Oh bukan, penyanyi ya Pak ya. Itu orang-orang sebenarnya kayak saya mungkin udah paham nih Pak, merkuri gitu. Mungkin beberapa wanita pasti udah tahu ya. Tapi mungkin masyarakat luas, konsumen sendiri yang baru menggunakan kosmetik ya. Apalagi anak-anak SMP itu udah pada pakai Pak. Iya. Karena kan TikTok itu kan menyebar luas Menyebar luas. viralnya ya terhadap kosmetik-kosmetik yang diviralkan oleh selebgram gitu ya. Sebenarnya merkuri ini harus ada nggak sih Pak di Iya. obat? Atau kadarnya itu berapa kalau memang boleh ada gitu. Dan sebagai konsumen yang awam ini kan skincare itu merkurinya itu seperti apa sih Pak? Kalau kelihatannya gimana sih gitu loh Pak? Mungkin bisa kasih info. Bisa kasih info ya. Jadi sebagai pengetahuan di masyarakat, dan ini mungkin yang seringkali kita juga edukasi di konten-konten, itu merkuri sangat berbahaya. Dan itu tidak bisa dalam kadar berapapun ada di skincare. Oke, nggak boleh Dalam ya? kadar berapapun. Memang kadang waktu pemeriksaan ada misalnya kalau nggak salah 0,0001 masih agak bisa ditoleransi, karena mungkin itu terkontaminasi. Misalnya pada waktu pencampuran mungkin kan wadahnya ada logam. Oh, Kadang-kadang oke. merkuri ini logam ya. Oh, Merkuri ini logam. Jadi kadang-kadang terkontaminasi pada waktu pengaduk. Tapi dari BPOM juga sudah mengeluarkan tidak boleh dalam kadar berapapun merkuri Iya. ini. Karena merkuri ini efek samping sangat banyak. Gitu. Jadi ada efek jangka pendeknya, misalnya kulit mudah sensitif, terjadi ochronosis, ada yang kalau kita lihat flek satu wajah. Tapi yang paling miris adalah bisa menyebabkan kanker kulit. Kanker kulit dan bisa pada waktu melahirkan bisa menimbulkan kecacatan. Ini ada fenomena merkuri kalau nggak salah tahun berapa itu bisa searching di Jepang. Itu satu masyarakat itu terkontaminasi merkuri dan banyak kecacatan terjadi. Gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tapi memang merkuri ini adalah dia kenapa ke kulit agak berefek? Karena memang kerjanya melapisi superficial dari kulit dan mengangkat semua tuh. Jadi kesannya langsung jadi putih. oke. Nah, jadi memang ini juga tanda-tanda yang perlu diperhatikan masyarakat. Misalnya kalau krim 3 hari langsung putih, itu yang harus bertanya-tanya. Oh, Nggak boleh. ada ya Pak ya? Ada. Oh, ada. 1 minggu langsung putih misalnya, 3 hari sampai 1 minggu langsung putih, itu malah yang bertanya-tanya gitu. Karena regenerasi kulit kita adalah 2 minggu ke atas, mestinya terjadi perubahan itu 2 minggu ke atas. Oke. Nah, kenapa juga saya pribadi mulai mengedukasi, karena munculnya kekhawatiran kami. Karena saya mempunyai klinik yang hampir ada di kota-kota di seluruh Indonesia. Itu setelah kita review, apalagi di desa-desa, semakin bukan kota besar, itu banyak sekali keluhan datang ke klinik, efek samping penggunaan merkuri. Dan bahkan penjual-penjual itu udah memindset mereka bahwa merkuri itu biasa-biasa aja. Gitu. Jadi pada saat konsultasi ada salah satu dokter di bagian timur, udah hitam seluruh wajah. Itu efeknya ya Pak? Efek merkuri misalnya, efek jangka pendeknya. Ditanya, menggunakan skincare ini ada merkuri? Oh iya, kenapa memang kalau ada merkuri? Jadi udah hal yang biasa diedukasi oleh pemilik-pemilik brand ini. Gitu. Itu yang memunculkan kekhawatiran kami. Memang secara klinik kecantikannya kita enak-enak aja ya, lebih banyak pasien ya. Tapi lebih banyak pasien karena banyak sekali keluhan-keluhan tentang skincare abal-abal ini. Tapi kekhawatiran kami, kasihan masyarakat dibodoh-bodohi dengan pengetahuan yang tidak benar gitu. Itulah muncullah kekhawatiran. Jadi merkuri memang tidak boleh ada sama sekali. Nggak Karena boleh. itu logam. Di skincare yang Skincare. kategori pertama maupun pada Semua obat kategori juga? at all gitu. Oke, Jadi tapi tidak kalau boleh. hidroquinone masih Oh, bisa? hidroquinone kategori obat. Dan Oke. kalau peraturan di Indonesia yang bisa digunakan harian itu kurang dari 5%. Oh, oke. Gitu. Kalau lebih dari 5% memang harus ada pengobatan khusus dan untuk kasus-kasus tertentu. Oke. Gitu. Saya tuh ada tahu kebetulan ibu saya ya pakai, kalau misalnya salah kayak kena luka bakar tuh ada misalnya hidroquinone berapa persen, itu berarti memang boleh ya? Itu digunakan? sangat bisa, karena hidroquinone itu adalah memecah pigmen gitu. Jadi kayak bekas luka dia bisa kasih samarkan. Oke. Gitu. Tapi efek sampingnya gimana dok? Benar. Jadi efek sampingnya kalau dilakukan secara salah dan efeknya berlebih, pertama salah satunya juga bisa terjadi ochronosis tadi. Jadi kita lihat tuh orang-orang udah hitam seluruh wajah gitu. Itu maksudnya kalau udah nggak pakai lagi Iritasi. kali ya dok ya? Bisa karena pakai berlebih Oh, iya. dan bisa karena tidak teredukasi.
misalnya hidroquinon pakai yang dosis tinggi tapi sering kena matahari aktivitasnya, Oke. ya lebih parah malahan. Oke, balik lagi nih dok, terkait yang tadi merkuri, gimana cara kita mengetahui kosmetik yang mengandung merkuri gitu dok? Benar. Nah ini pertanyaan bagus banget. Nah sayangnya memang kita tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Oke. Nah ini yang muncullah kekhawatiran kita Bu Lucy, Mbak Fitra. Kenapa? Banyak skincare yang tadi saya bilang dia daftarin ke BPOM, isinya benar, tapi setelah diedarkan ke masyarakat dioplos ulang yang adanya merkuri. Dan masyarakat kasihan nggak tahu, dilihat barcode-nya sudah ada BPOM. Iya. Dilihat NA-nya memang terdaftar BPOM. Iya. Tapi setelah kita review, setelah kita teliti, di dalamnya ada merkuri. Wah ini kekhawatiran banget di masyarakat. Memang sayangnya tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nggak bisa ya? Tidak bisa. Tapi untunglah sekarang banyak yang beredar. Sekarang ada tes awal, Tes awal. screening awal. Ini juga pernah saya edukasi di konten saya. Jadi sekarang banyak dijual di marketplace tes awal merkuri. Oke. Jadi ada cairan yang kita teteskan. Kalau ada terjadi perubahan warna berarti diduga ya kemungkinan ada merkuri di dalamnya. Nah ini mungkin bisa juga. Cuma mungkin masyarakat agak ribet ya. Maksudnya tiap kali apa dites. Tapi ini mungkin screening awal supaya kita ya tidak menyesal di kemudian hari gitu. Oke. Nah terkait tadi yang sudah dikasih tahu kan ada skincare abal-abal nih dok. Ternyata malah bukan skincare abal-abal lagi, ada klinik kecantikan abal-abal. Aduh, ini fenomenanya ngeri juga ya. Karena kan yang kita percaya bahwa kalau klinik kecantikan itu kan pasti sudah ada dokter spesialis kecantikan di belakangnya ya. Ini gimana nih menyikapinya nih? Boleh dari Pak Fitra dan Dokter Ekles. Ya, kalau klinik itu kan dia ada dua ya kalau saya tidak salah. Ada klinik Pratama, ada klinik Utama. Kalau klinik Pratama itu, mohon dikoreksi ya dok ya, itu adalah yang dokter umum ya semuanya. Kalau misalnya yang ada spesialis itu namanya klinik utama gitu. Nah, kalau misalnya yang soal klinik kecantikan itu kita ini lagi punya gagasan ya sebenarnya BPKN itu untuk melakukan pemantauan atau checklist terhadap klinik-klinik yang beredar di Indonesia gitu. Nah, termasuk mungkin klinik Dokter Ekles yang mungkin dalam waktu dekat kita akan tinjau nih. Tapi saya yakin dengan komitmen dokter mengedukasi konsumen, kliniknya sudah pasti lulus ya. Kita tuh mau lihat sebenarnya. Pertama, apakah produk yang digunakan oleh klinik itu sudah sesuai dengan standar. Yang kedua, apakah alur dari misalnya ada limbah medis dan lain itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Yang ketiga, ini yang paling sering dilupakan ya sama teman-teman pelaku usaha, yaitu bagaimana mekanisme komplain dari konsumen itu sendiri. Bagaimana proses ketika misalnya ada konsumen yang kurang serk dengan pelayanan, apakah ada misalnya satu desk yang khusus terkait dengan komplain konsumen yang menangani itu. Nah ini yang kita perlu tahu, apakah klinik-klinik ini sudah ada belum 3 hal itu. Nah itu yang perlu akan kami kaji lagi dan kami akan laksanakan di beberapa hari yang akan datang gitu. Boleh tambahannya nih Dokter Ekles. Benar. Jadi belum pudar yang skincare abal-abal, muncul lagi dokter abal-abal sama klinik kecantikan abal-abal gitu. Tapi yang paling penting adalah bagi masyarakat bijaklah dalam memilih. Jadi yang pertama harus dicek klinik tersebut ada izinnya atau tidak. Itu deh. Jadi kalau datang ke klinik, oh ada izinnya. Oh dokternya ada izin prakteknya. Okay. Oh berarti itu klinik menjamin. Karena kita kalau benar banget saya tambahkan dari Pak Fitra, memang di Indonesia ada 3, ada klinik Pratama itu yang melakukan praktek di dalamnya adalah dokter umum gitu. Nah, tapi namanya klinik ada tenaga medis ya. Gitu. Jangan dibilang klinik tapi di dalamnya tenaga medis, berarti bukan klinik tuh. Jadi ada klinik Pratama itu ada dokter umum, klinik utama benar ada plus spesialis, terus ada terakhir rumah sakit. Ada spesialis dan subspesialisnya gitu. Nah, tapi sebenarnya sangat simpel banget yang di masyarakat untuk membedakan klinik kecantikan abal-abal dan klinik sebenarnya izinnya. Yang jadi zona abu-abu adalah salon sama klinik kecantikan. Oke, salon. Gitu. Salon sama klinik kecantikan. Salon ada izin. Salon ada izin juga ya? Tapi izinnya ke Dinas Pariwisata. Oke. Gitu. Klinik kecantikan harus ke Dinas Kesehatan. Ada salon, oke, saya ada izin kok, tapi ke Dinas Pariwisata. Ya namanya salon bukan tenaga medis di dalamnya. Berarti tidak bisa melakukan tindakan-tindakan medis. Nah ini yang beredar di masyarakat yang mungkin orang kategorikan kok dia bukan izin klinik tapi di dalamnya melakukan tindakan-tindakan medis kayak sampai berdarah-berdarah, suntik-suntik kiri kanan gitu. Kalau terjadi efek samping
nggak tahu cara menanggulannya seperti apa. Karena kemarin sempat kita edukasi di seperti itu, banyak sekali DMs yang speak up soal efek samping, dan saya ada klinik ekles seluruh Indonesia, banyak sekali korban-korban klinik bukan klinik abal-abal ya, yang mengaku dokter. Oke. Gitu. Saya sendiri praktek, jadi saya sendiri banyak dapat pasien yang korban-korban bukan dokter sebenarnya, dan sangat meresahkan. Kasihan, ada yang harus sampai operasi, ada yang sampai ini, wah sangat meresahkan. Ngeri ya dok ya? Ngeri banget. Itu sebabnya kita mulai mengedukasi gitu. Oke, ini kan banyak pengaduan nih ke kliniknya Dokter Ekles. Kalau ke BPKN RI ada nggak sih Pak, Komisi 3? Kalau kemarin itu dok, di akhir tahun itu ada sekelompok orang, kira-kira 20-30 orang itu datang ke BPKN. Saya paling terperangah, ada satu perempuan dok, itu wajahnya sudah berubah warna. Jadi sudah, yang seperti dokter katakan tadi, sudah gelap kulitnya gitu ya. Dan dia mengatakan ini efek dari merkuri, kata dia begitu. Jadi ada salah satu LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Jawa Timur, yang mengadukan hal tersebut ke BPKN. Jadi ternyata di Jawa Timur itu banyak sekali menjamur klinik-klinik yang seperti dokter katakan tadi gitu. Nah, oleh karena itu maka memang sekarang itu rame soal klinik, soal penyalahgunaan produk kecantikan, tapi ke BPKN mungkin orang belum tahu ya. Nah, ini mungkin butuh bantuan dari dokter nih. Kalau misalnya ada konsumen yang mengalami kendala seperti itu atau mengalami kejadian tidak menyenangkan, itu bisa diadukan ke BPKN. Mungkin yang pertama itu kenapa kok bisa orang tidak mau mengadu? Pertama mungkin faktor malu ya dok ya. Faktor malu, mereka itu menggunakan produk yang salah lalu tidak mau mengadu. Padahal kalau dia mengadu, ini prinsip dari konsumen itu kan, kalau dia mengadu itu mereka bisa mencegah potensi terjadinya pengulangan hal yang sama pada orang lain. Dengan mengadu ke BPKN itu kita bisa menyiapkan langkah preventif supaya hal ini tidak berulang lagi. Misalnya dengan melakukan kajian, melakukan rekomendasi, atau kita bisa tinjau langsung kliniknya nih. Kamu nih kenapa kok bisa membuat konsumen ini berubah warna kulitnya? Produk-produk dari kamu ternyata tidak aman yang digunakan kepada konsumen. Begitu, Mbak Lucy. Baik, Ya. Ini kan skincare yang ada di Indonesia nih Pak. Kita terbang dikit nih ke Korea nih Pak nih. Ya. Karena kan memang viralnya Korea ini nggak jauh beda juga dari keinginan orang-orang ingin kulitnya seperti Orang Korea gitu nih Pak nih. Nah, penasaran juga nih kalau perawatan atau metode yang digunakan pada klinik-klinik yang bahan-bahan yang digunakan gitu ya, mas skincare dari Korea ini, misalnya digunakan di Indonesia nih. Nah, formulasinya itu treatmentnya bisa beda atau enggak nih dok? Ya, jadi memang Korea ini sekarang menjadi salah satu kiblat negara di industri beauty ya, atau industri kecantikan. Sebenarnya untuk bahan-bahannya mau dari negara apapun harus direview dulu. Okay. Biasanya kalau di klinik kami kita ada divisi medis untuk mereview bahan ini dulu. Kita harus trial dulu kita kebetulan ada Ekles Academy, kita harus trial dulu 6 bulan. Dokter-dokter tuh harus coba juga. Ini saya agak memar sedikit nih di sini, kalau bisa kelihatan itu kita baru men-trial juga salah satu bahan gitu. Oh, iya. Ya, jadi kita langsung ke dokter harus ke dokter karena kita yang melakukan treatment. Dokter juga harus tahu merasakan apa yang dirasakan pasien, apa terjadi efek samping seperti apa, harus ini seperti apa. Jadi yang melakukan biasanya kita 6 bulan sampai 1 tahun kita harus review dulu treatment ini, bahan treatment ini. Memang secara produk knowledge kita udah tahu oke, ini aman, tapi kan belum tentu pelaksanaannya. Jadi kita review dulu selama 6 bulan. Begitu juga kita kalau dalam mengeluarkan satu produk skincare, kita harus review dulu 6 bulan sampai setahun dulu, bagus nggak di kita dulu, baru kita edarkan. Nah ini juga yang menjadi kekhawatiran kita sih, yang saya juga menghimbau juga bagi pengusaha-pengusaha skincare di sana, tidak masalah sih bukan dokter, tapi kan kita bertanggung jawab terhadap konsumen kita. Gitu, jangan asal-asal kita nggak tahu isinya, yang penting bagus kita langsung edarkan, 2 minggu aja yang penting keluar Bepom langsung edarkan. Nah itu yang jadi kekhawatiran kita sih. Tapi sebenarnya pada kenyataannya ditiru nggak sih dok formulasi yang digunakan pada skincare Korea itu dengan yang mau kalau yang bagus-bagus bisa kita adopsi gitu. Ada semua ya bahannya. Bisa, bukan cuma dari Korea, dari luar negeri, dari Eropa juga gitu. Oke, berarti bahannya tuh ada yang juga impor ya dok ya? Oh iya, karena rata-rata di Indonesia pun masih bahan bakunya masih ada yang impor. Oke, ini pengetahuan banget nih buat saya nih yang cewek-cewek nih, cowok juga pastinya penasaran ya, pengen juga dong ganteng nih kayak Dokter Ekles dan juga Pak Fitra. Bisa dong. Nih. Aduh, kan kita
saya pribadi nih dok nih sebagai wanita dan juga mungkin teman-teman sobat konsumen lainnya nih pengen banget kalau udah urusan kecantikan pengen kulitnya mulus ya, pengen kulitnya putih nih, pasti patokannya balik lagi nih kayak tadi tuh orang Korea kan lagi viral kan. Nah melihat hal tersebut pasti kan daya beli masyarakat terhadap viralnya skincare Korea ini meningkat nih dok, padahal kita belum tahu nih efeknya itu bagus apa enggak gitu ya. Terus juga dari sekian banyak jenis produk yang masuk gitu ya ke Indonesia, berbagai merek itu dok tahu nggak sih kira-kira apa aja gitu yang masuk ke Indonesia, kemudian juga yang sedang viral itu kita bisa langsung beli gitu. Benar-benar. Apalagi kan nggak lewat BPOM ya, gimana nih cara menyikapi? Nah itu yang jadi pertanyaan, kok bisa beredar di Indonesia? Gitu. Karena saking apa ya namanya, kita kan udah pasar bebas pasar ya. bebas. Tapi bukan juga ranah saya sih mengomentari kok dia bisa masuk di Indonesia. Gitu, bukan ranah kami juga. Tapi sebagai seorang dokter, sebagai seorang edukator, jadi yang menjadi pengetahuan juga di masyarakat, namanya produk, apalagi skincare yang beredar di Indonesia harus ada BPOM. Dan sesuai Pak Fitra bilang tadi, ketentuan BPOM itu terdiri dari apa? Harus ada NA-nya, ingredients dalam berbahasa Indonesianya, gitu. Jadi memang harus terdaftar BPOM, gitu. Dan saya rasa regulasi juga pemerintah di Indonesia kalau nggak terdaftar BPOM nggak bisa diedarkan. Harusnya. Biarpun pasar bebas, gitu. Harusnya terregistrasi regulasi. Kalau saya tidak salah ya, tapi saya rasa begitu sih, gitu. Harus ada BPOM, gitu. Tapi yang jadi pertanyaan itu kan kemarin mungkin ada konferensi pers banyak produk-produk luar yang disita kan. Nah benar, karena memang tidak terregistrasi BPOM. Bahkan Pak Fitra bilang tadi ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia gitu. Nah ini masyarakat sering bertanya-tanya, dok tapi kan itu sudah FDA approve, itu kan sudah approve di sesuai negara masing-masing. Tapi ini yang perlu diperhatikan oleh sobat konsumen, kita ada lembaga resmi Indonesia yaitu BPOM. Karena kita juga nggak menjamin, oke di sana sudah FDA approved, tapi pada waktu di Indonesia isinya tetap itu nggak, gitu waktu beredar di Indonesia. Jadi sebaiknya memang harus ada BPOM sih. Pak Fitra mau nambahin nggak? Iya, jadi kita tuh apa ya? Kalau melihat sifat dasar dari perdagangan zaman sekarang ini kan cross border ya, jadi lintas batas. Termasuk juga kita tuh bisa mesen bulusin, misalnya mesen dari platform-platform media sosial yang langsung terkoneksi dengan akun-akun belanja, Jadi barang itu bisa langsung kirim dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah oleh karena itu kita tuh sebenarnya harus dari konsumennya juga sih, harus dari konsumennya yang cerdas. Apalagi sekarang kan di akhir 2024 ini dokter kita tuh sudah mengalami kenaikan tingkat edukasi konsumen. Indeks kepercayaan konsumen kita itu sudah di angka kritis. Jadi konsumen kita itu sudah mulai kritis. Nah, ciri-ciri kritis itu adalah dia tuh mestinya melihat apa yang dia akan konsumsi. Jangan sampai menelan modal iklan gitu ya, kayak misalnya sekarang tuh ada misalnya produk makanan ya, misalnya ini susu muda, susu anti keriput misalnya seperti itu. Itu kan misalnya kalau dilihat dari etika periklanan itu sebenarnya menyalahi ya, karena dia tidak boleh mengklaim bahwa barangnya ini bisa membuat anti keriput seketika. Yang boleh itu kan misalnya dia mencegah penuaan, mencegah keriput dan lain-lain. Nah, oleh karena itu maka dari konsumennya juga harus bisa menilai apakah barang ini sudah terdaftar di BPOM atau tidak. Tapi ada dok, mulai yang saya melihat sekarang ini memang barangnya diimpor langsung. Labelnya itu label asing, tapi ditempel pakai stiker. Nah ini kan ranah abu-abu nih yang begini nih. Itu gimana tuh ya? Kalau saya sih ngerasanya agak mulai ini ya. Ini jangan sampai ini jadi praktik yang dibiarkan seperti itu. Boleh ditempel tapi mestinya itu harus ada izinnya juga gitu. Oh iya nih Dokter Eklas. Kebetulan Komisi 1 Bidang Penelitian dan Pengembangan BPKN RI sempat mengadakan kunjungan tahun lalu di 2024 ke Lombok nih. Dia melakukan diskusi dengan Dinas Kesehatan dan di sana diketahui bahwa banyak terjadi kemandulan akibat penggunaan skincare yang mengandung paraben dan juga triklosan nih. Sebenarnya skincare ini kan boleh nggak sih dok mengandung paraben dan triklosan ini? Kemudian kalau digunakan jangka panjang, apakah benar dapat menyebabkan kemandulan gitu? Oke. Memang mungkin harus dilihat lanjut. Memang benar apakah itu dari paraben ya atau triklosan. Tapi memang yang perlu masyarakat tahu, paraben itu apa? Itu adalah zat pengawet yang biasa digunakan di skincare dan lain-lain. Dan berfungsi juga karena zat pengawet bisa jadi infeksi penyebaran mikroba di dalamnya. Jadi sebenarnya fungsinya bagus. Dan di Indonesia
Belum, saya kurang tahu, tapi sampai sekarang saya belum dapat surat melarang paraben. Dan bahkan kalau di BPOM itu paraben ini masih bisa dalam kadar tertentu. Dalam kadar tertentu ya, nanti bisa searching karena paraben itu ada banyak turunan. Ada metil paraben, ada dan lain-lain. Ada banyak turunannya yang ada di skincare. Dan yang saya tahu itu aman-aman saja karena berfungsi juga sebagai pengawet dan anti supaya krim itu tidak rusak. Oke. Dalam batas tertentu ya, dalam batas tertentu, dan BPOM itu membenarkan bisa seperti itu. Nah, memang dulu saya pernah baca dalam satu artikel, dalam satu jurnal, ada penelitian bahwa dia meningkatkan hormon estrogen kalau nggak salah ya. Tapi belum ada penelitian lanjut juga dalam kami juga bidang medis, apakah memang benar-benar seperti itu. Jadi masih ada penelitian lanjutan. Jadi untuk soal kasus di Lombok memang saya rasa mungkin juga bukan ranah saya, memang harus diteliti mungkin lebih lanjut. Tapi menurut saya paraben itu malah bagus untuk di skincare dan dalam kadar tertentu ya. Mungkin kalau berlebih ya bisa terjadi efek samping. Oke, Gitu. oke, oke. Kalau triclosan dia antimikroba. Antimikroba yang digunakan biasanya di sabun wajah gitu. Menurut saya malah aman untuk masih dalam kadar tertentu ya. Itu ada batasan kadar tertentu, bisa di searching tuh, ada kadar-kadar tertentu yang masih bisa digunakan dan dalam kategori aman. Mungkin ya diduga bisa terjadi efek-efek samping kalau mungkin dalam keadaan yang lebih banget kali ya. Gitu ya, Dok ya. Tapi dalam segi medis, paraben masih dikategorikan aman, belum ada artikel atau jurnal tertentu yang oke, ini sangat berbahaya. Tapi mungkin lebih amannya kita instruksi dari lembaga resmi kita, BPOM. Nah, dari BPOM pun masih bisa dalam kadar tertentu. Oke, saya tuh sebagai perempuan tuh sering banget ngeliat komposisi sih, Dok. Misalnya kayak betul tadi metil paraben dan segala macam itu tuh ada loh semua di lipstick, ada semua di ada. krim malam, krim pagi gitu ya. 80% mungkin skincare ada. Berarti memang pasti dipakai ya, Dok? Pasti dipakai. Berarti kalau yang mau dalam program kehamilan ya mungkin ya harus menghindari dulu mungkin kosmetik seperti itu atau bagaimana, Dok? Iya, saya juga tidak bisa berpendapat soal itu. Sebenarnya kalau paraben yang di jurnal kemarin meninggalkan estrogen sebenarnya meninggalkan ke sesi kanker sebenarnya. Oh, oke. Belum ada isu yang soal dia kemandulan atau sebagaimana ya. Tapi apakah saya belum baca artikelnya saya juga atau jurnalnya saya juga memang belum baca gitu. Tapi untuk kasus di Lombok ini juga saya baru dengar ya. Baru dengar hal seperti ini, tapi mungkin saya akan baca lagi dan mungkin bisa ditindaklanjut apa memang benar-benar itu memang benar-benar dari paraben atau mungkin triclosan. Tapi supaya juga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, paraben sekarang masih bisa digunakan dalam kadar tertentu. Gitu, dalam kadar tertentu di skincare gitu. Oke, itu kan tadi mencegah kemandulan ya, Dok ya. Nah, kaitannya dengan ibu hamil nih, Dok. Biasanya kalau kita udah ketahuan hamil pasti langsung stop skincare sih. Kalau saya sih kebetulan udah 3 nih anak saya nih, Dok. Nah, saat stop skincare itu udah tuh muka jadi kusam karena kan tidak ada bahan untuk merawat kulit ya, jadi kan kulitnya tidak terregenerasi kan, apalagi kalau kurang minum, kurang buah makan segala macam. Tapi sebenarnya ibu hamil tuh boleh nggak sih, Dok, pakai skincare? Bisa banget. Memang ada bahan-bahan kategori tertentu yang disarankan dihindari dulu untuk wanita hamil atau bumil. Misalnya kategori obat. Kategori obat itu kayak asam retinoik atau retinoik acid kalau kita dengar gitu. Hidroquinone juga disarankan kurangi dulu, terus bukan disarankan, hindari dulu. Terus kayak yang berdasarkan retinol itu disarankan gitu. Memang kayak asam vitamin A itu yang diduga bisa menyebabkan keguguran itu pada saat obat minum. Obat minum gitu. Tapi kan kita untuk menghindari semua terjadi biarpun di kulit ya kita hindari dulu. Itu namanya kategori obat kan biasanya ada. Kalau kita baca kan obat antibiotik ada efeknya, ini dihindari dulu untuk ini. Begitu juga dengan kategori obat untuk versi skincare, gitu. Tapi ada bahan-bahan tertentu yang tentu saja bisa untuk ibu hamil, misalnya AHA dan sebagainya supaya ibu hamil yang sudah glowing pada saat hamil tetap glowing, gitu. Jadi ada bahan-bahan tertentu yang tentunya masih bisa. Oke. Gitu. Jadi kan kalau tiap bulan tuh kayak mungkin ke dokter bisa dikontrol. Biasanya kita kontrol
Oh, kalau perawatan bisa Bisa. untuk wanita hamil. Memang ada perawatan tertentu juga dihindari dulu kayak laser. Mm-mm. Itu dihindari dulu. Tapi kayak perawatan-perawatan yang lain untuk pencerahan sangat bisa. Oke, Gitu. Jadi bisa ternyata ya. ya ini mungkin informasi untuk wanita ibu-ibu hamil yang sedang menyaksikan ini tetap bisa glowing kok pada waktu hamil. Tapi memang ada bahan-bahan tertentu yang harus dihindari. Gitu. Oke. Nah nih terakhir nih dok nih, nggak kerasa nih waktu kita udah tanya terakhir nih buat Dr. Eklas dan juga Pak Fitrah nih. Pesan-pesan buat konsumen, sobat konsumen di Indonesia tentang skincare yang berada di Indonesia ini dok, atau bahkan konsumen yang mau mengadu tentang produk skincare mereka yang ternyata kok begini sih produk aku nih dokter atau Pak Fitrah, terus kok ternyata skincare-nya berbahaya ya gitu. Gimana nih cara agar bisa, apakah langsung datang ke konsul ke klinik kecantikan Dr. Eklas atau bagaimana pengaduan di BPKN RI ini? Mungkin bisa diberikan penjelasan. Oke, jadi yang pertama konsumen itu harus tahu haknya ya. Jadi jangan sampai ingin terlihat cantik tapi malah menjadi malapetaka gitu. Jadi kalau ada novelis Eka Kurniawan itu yang novelis Indonesia itu dibilang cantik itu luka. Jangan sampai cantik itu membuat luka karena prosesnya itu luka, sakit dan sehingga membuat ketika hasilnya itu juga membuat luka gitu. Jangan sampai cantik itu mendatangkan luka. Lalu yang kedua, pahami hak-hak konsumen kita. Pahami bahwa konsumen itu harus mengkonsumsi barang secara aman, nyaman dan selamat ya. Jangan sampai mengkonsumsi tidak mengindahkan yang tiga hal itu. Lalu yang ketiga, cek dulu apa yang harus kita konsumsi, apa yang bisa kita konsumsi. Apakah baik nggak untuk kita? Seperti yang dokter katakan tadi ya, tidak semua barang itu bisa cocok untuk kita. Kita harus bisa menilai diri kita ini bisa atau enggak dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Terus yang selanjutnya, kalau misalnya ada pengaduan nih, ngadunya kemana soal skincare itu bisa juga ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan kalau kita itu ada WhatsApp-nya ada 08 153 153 153 juga ada di App Store dan di Play Store. Nah, itu nanti kita sesuai dengan amanat Perpres tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen itu salah satu sektor nih dok, salah satu sektornya itu sektor perlindungan konsumen yang prioritas adalah sektor obat dan makanan. Nah, oleh karenanya setiap pengaduan yang masuk itu akan kami tindak lanjuti dan bisa kami sarankan perbaikan, apakah menjadi rekomendasi buat pemerintah dan lain sebagainya. Gitu. Baik, Dr. Eklas boleh? Oke. Nah, ini mungkin yang paling penting adalah untuk seluruh masyarakat, untuk sobat konsumen di seluruh Indonesia, semua yang kita pakai kan untuk kepentingan diri sendiri, yang bermanfaat untuk diri sendiri. Jadi pertama memang bijaklah dalam memilih skincare, gitu. Oke, apa kriterianya kita harus memilih skincare? Otomatis harus ada BPOM. Tapi sekarang bilang, dok ada BPOM, tapi kok isinya diganti gimana? Nah memang periksa juga kredibilitas dari brand ini. Kan sekarang kita ada sarana bisa searching, bisa googling, bisa bilang ya, bisa googling. Jadi kita bisa lihat kredibilitas dari brand ini seperti apa, gitu. Dan ciri-ciri BPOM. Kedua, bijaklah dalam memilih klinik kecantikan dan dokter, gitu. Pertama, yang paling penting adalah izinnya klinik apa memang benar-benar izin. Terus dokter ada izin praktek atau benar, dan memang dokter terdaftar di Konsil Kedokteran ID atau tidak gitu. Jadi dari kita dulu yang memang harus filter, harus wise dalam memilih skincare ataupun klinik kecantikan. Nah, yang kedua, ini juga saya sangat mengapresiasi dari BPKN, jika terjadi keluhan, salah satu sarananya bisa mungkin mengadu ke BPKN ya, karena itu merupakan hak konsumen ya, benar ya Pak Fitra Bulusi. Jadi bisa mengadukan ada apa-apa, salah satu misalnya korban skincare abal-abal, korban klinik kecantikan abal-abal, korban dokter abal-abal bisa ke BPKN. Baik, informasi yang sudah sampai dengan detik terakhir ini tentunya semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh sobat konsumen seluruh Indonesia ya. Karena apa nih? Kan perlindungan hukum terkait konsumen apalagi di bidang klinik kecantikan ini merupakan isu yang semakin, apalagi di tahun 2025 ini makin banyak lagi ya yang viral gitu ya, mendesak lah istilahnya di era modern ini gitu ya. Nah, ini seiring dengan tentunya permintaan terhadap layanan estetika yang ada di Indonesia. Nah, dalam menyikapi fenomena ini, BPKN RI melalui Komisi 1, Komisi 3 dan juga kami Komisi 2 bekerja sama tentunya dengan untuk mencegah peredaran produk yang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kemudian juga pelanggaran hak konsumen dan juga
untuk pencegahan tersebut kita melakukan pengawasan, kita melakukan penindakan peredaran kosmetika berbahaya terkait dengan yang sudah viral, tentunya bekerja sama dengan kelembagaan dinas terkait ya yang ada di Indonesia. Salah satunya saat ini kita juga melakukan podcast dengan Dr. Ekles karena terkait dengan isu-isu klinik kecantikan tersebut dan juga skincare serta kosmetik yang beredar di masyarakat ya. Apalagi ketahuan ya dok ya, ada skincare abal-abal, tadi juga dibagi dua ya. Skincare itu ada dua, jadi yang beredar di masyarakat yang harus ada BPOM, kemudian juga ada yang berlabel biru atau etiket biru yang memang itu hanya dikeluarkan di klinik kecantikan saja, betul ya dok ya? Harus konsultasi ke dokter dan resep ke dokter, harus ada resep dokter. Betul, dan juga ada perbedaan antara salon kecantikan dan juga klinik kecantikan ya. Benar. Di mana salon kecantikan itu tidak boleh untuk mengeluarkan atau Melakukan melakukan tindakan medis. Betul ya. Jadi sobat konsumen harus paham ya bahwa mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa menyentuh nih ke seluruh masyarakat seluruh Indonesia terkait dengan isu kecantikan ini gitu ya. Nah, terkait dengan pelindungan secara represif juga ya, bagaimana itu untuk mengatasi permasalahan yang udah terjadi, pengaduan di BPKN RI, kemudian juga pengaduan di klinik kecantikannya Dr. Ekles sendiri. Nah, pastinya kita berharap bahwa perlindungan secara represif ini untuk memulihkan dan mencegah atau menegakkan juga sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang sudah merugikan konsumen ya, yang juga tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan prosedur dalam menjalankan bisnis di usaha kecantikan ini. Nah, kita berharap bahwa pelaku usaha yang sudah terjun di bidang kecantikan ini, apalagi menggunakan produk skincare dengan maklun ya di pabrik-pabrik yang banyak beredar nih dok di Indonesia ya, harus ya tahu dan paham bahwa ada sanksi terkait dengan pelaku usaha ya, terkait dengan perlindungan konsumen Indonesia itu ya. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya Dr. Ekles dan juga Bapak Fitra Bukhari dari Komisi 3 dalam podcast Konsumen Bicara kita kali ini. Tentunya jangan lupa untuk selalu follow akun Instagram dan juga media sosial BPKN RI dan juga like dan subscribe akun YouTube kita di BPKN RI. Untuk pengaduan boleh Pak Fitra informasikan bisa kemana nih Pak? Jika konsumen Anda yang merasa haknya dilanggar, itu bisa mengadukan ke BPKN RI, bisa di-download di App Store ataupun Play Store. Lalu ada juga sarana kita melalui WhatsApp yaitu 08 153 153 153. Baik, akhir kata saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ekles dan Pak Fitra. Kita ucapkan bersama-sama ya Pak ya. Salam konsumen berdaya. Berdaya.